Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alisa Fatani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya merupakan peserta kuliah di mata kuliah Teori Komunikasi di tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Cultural Studies, teori semiotika, dan teori naratif. Dengan itu, saya akan menampilkan sebuah PPT yang akan saya jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori Cultural Studies. Sebelum lebih jauh ke materi teori ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari teori Cultural Studies. Oke, di sini pengertian dari Cultural Studies. Yang pertama adalah Cultural Studies adalah teori dari level komunikasi massa yang menyebarluaskan informasi budaya. Lalu yang kedua ada Cultural Studies juga dikenal sebagai karya dari tradisi kritis dan tetap memfokuskan pada perubahan sosial di dalam hal yang menguntungkan dalam budaya itu sendiri. Lalu di dalam teori ini ada tokoh terkenal yang mencetus teori ini, yaitu Stuart Hall. Stuart Hall ini tuh merupakan seorang teoris kebudayaan, aktivis sosial, dan sosiologi Marxis yang hidup dan bekerja di Inggris Raya sejak tahun 1951. Beliau merupakan pendiri The Birmingham School of Cultural. Lalu di sini ada yang namanya karakteristik Cultural Studies. Nah, karakteristik dari Cultural Studies ini tuh yang pertama yaitu mengkaji pokok persoalan dari sudut praktek kebudayaan dan hubungannya dengan kekuasaan. Lalu yang kedua, memahami dan menganalisis konteks sosial politik tempat budaya mengejawatkan dirinya. Dan yang ketiga, bersifat pragmatis, intelektual, kritis, dan politis. Lalu yang terakhir, membongkar pengetahuan dan mengupayakan pengetahuan yang bersifat inklusif. Oke, materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai teori naratif. Teori naratif terkait bagaimana orang-orang membangun realitas dengan cara bercerita, seperti layaknya storytelling. Lalu yang kedua, narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan media. Lalu yang ketiga yaitu sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Nah, di dalam teori ini pun terdapat tokoh terkenal, yaitu Walter Fisher. Walter Fisher ini adalah seorang akademisi dari Edinburgh School of Communication, yang mana dia ini mengemukakan teori naratif pada tahun 1931. Di sini ada konsep inti kerangka teoritis. Yang pertama, narasi menurut Fisher tak hanya sebuah cerita yang memiliki sebuah plot twist di awal, tengah, ataupun akhir. Lalu yang kedua ada rasionalitas narasi. Nah, rasionalitas narasi ini tuh dibagi menjadi dua prinsip dasar,
yaitu koherensif dan kejujuran. Nah, kalau koherensif adalah berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita, yaitu kayak merupakan alur cerita, kaitan cerita satu dengan yang lainnya, tingkat kepercayaan terhadap karakter pada cerita. Nah, jenis koherensif ini juga terbagi menjadi koherensi struktural, lalu koherensi material, dan koherensi karakter logis. Nah, lalu yang kedua ada kejujuran. Kejujuran ini tuh untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita. Jadi seperti logika penalaran yang baik, seperti itu. Lalu selanjutnya ada asumsi dasar dari naratif Visser. Nah, asumsi tersebut yaitu yang pertama, manusia ini bersifat pencerita. Lalu yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Dan yang ketiga yaitu alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Dan yang keempat yaitu rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Dan yang terakhir adalah hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih itu. Dan mungkin materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori semiotika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori semiotika. Teori semiotika yaitu tradisi semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Lalu, menurut Roland Barthes, semiotic was not a cause, a science, a discipline, a school, a movement, not presumably even a theory. Dan di teori ini terdapat tokoh terkenal, yaitu Roland Barthes. Nah, Roland Barthes ini tuh merupakan seorang tokoh semiotik yang memiliki ciri khas semiotik, yaitu munculnya mitos yang mengacu pada budaya. Di teori ini juga terdapat yang namanya denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan hubungan antara penanda dan petanda terhadap realitas dengan makna yang sebenarnya. Sistem pemaknaan tahap pertama. Lalu ada konotasi. Konotasi itu merupakan hubungan penanda dan petanda yang terdapat berbagai macam makna yang terkandung di dalamnya. Sistem pemaknaan tahap kedua. Nah, contoh kasus denotasi dan konotasi yaitu wanita itu menjadi kambing hitam pada kasus tersebut. Nah, di sini tuh konotasinya ada pada orang yang dianggap salah, sedangkan denotasinya ada pada memang kambing yang sesungguhnya berwarna hitam gitu. Nah, jadi jika makna konotasi terus-menerus digunakan oleh masyarakat, makna konotasi akan menjadi makna yang seakan-akan menggantikan makna denotasinya. Yang mana makna yang seperti ini tuh disebut mitos. Nah, variasi dalam tradisi semiotik itu ada 3. Yang pertama yaitu semantik, yang kedua yaitu sintaktik, dan yang ketiga yaitu pragmatik. Semantik adalah bagaimana
tanda-tanda perhubungan dengan yang ditunjukkan atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Lalu ada sintaktik. Sintaktik yaitu kajian hubungan di antaranya kajian hubungan di antara tanda-tanda di mana tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya. Lalu yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik ini yaitu bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia. Nah, mungkin itu ketiga teori yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.